Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. Ma'asyiral muslimin, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sampai di bab tentang bagaimana ketentuan tentang orang-orang yang tidak berpuasa Ramadan, baik karena sakit, karena safar bepergian, maupun karena halangan tetap. Halangan tetap itu termasuk sakit yang tidak sembuh-sembuh atau halangan rutinnya sebagian besar kaum perempuan, yaitu haid maupun nifas. Nah, ada tiga pembahasan tentang tentang kelompok-kelompok orang tersebut. Dasarnya tentu saja adalah surat Al-Baqarah ayat 184 dan 185. Kita baca dulu surat Al-Baqarah ayat 184. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه ففدية طعام مسكين. Saya ulangi. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان
فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Shadaqallahul adzim. Sebenarnya ketentuan di dalam ayat ini sudah jelas. Ya, cuma memang kalau sudah bicara tentang prakteknya, rinciannya di lapangan itu kadang-kadang memang agak berbeda. Bahwa hari puasa itu adalah hari yang sudah ditentukan perhitungannya, ayyamam ma'dudat. Faman kana minkum maridon, maka siapa saja di antara kalian yang sakit, au ala safarin, atau dalam keadaan safar, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka dapat tidak puasa dan digantikan pada hari yang lain. Sakit, safar, nanti baru muncul persoalan ketika orang membahas sakitnya. Sakit apa? Nah, begitu. Kondisinya bagaimana dia boleh tidak puasa, itu nanti. Itu tentang orang sakit dan orang safar. Kemudian wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Sementara orang-orang yang berat, sulit sekali ya untuk mengganti, ya sulit sekali untuk berpuasa dan termasuk mengganti puasa itu dengan puasa di waktu berikutnya. Fidyatun ta'amu miskin, dia membayar fidyah berupa makanan kepada orang miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa antasumu khairul lakum. Ya. Yang banyak berbuat baik, ya, maka itu bagus baginya. Dan yang berpuasa itu lebih baik, terutama bagi orang-orang yang sebenarnya masih kuat meskipun sakit, meskipun bepergian. Ya. Jika kalian tahu. Ya, makanya nanti dilihat jenis sakitnya. Ya. Termasuk safar itu begitu. Safar itu boleh tidak puasa. Tapi kalau puasa karena memang sebenarnya masih bisa, itu lebih baik, gitu ya. Paling tidak ukuran lebih baiknya nggak pakai tanggungan, nggak ada hutang untuk membayar. Baik, itu di ayat 184. Di ayat 185 sama sebenarnya isinya, yang di belakang. Kalau yang di depan agak berbeda. Wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Siapa yang
sakit atau dalam perjalanan, boleh dia menggantinya di hari-hari yang lain, karena sesungguhnya Allah itu menghendaki supaya kita mudah melaksanakan ketentuannya dan tidak menghendaki kita itu sulit mengerjakan perintah-perintah Allah. Itu dua ayat yang menjadi dasar dari pembahasan kita. Nah, sekarang pertama, man yurakhassu lahum fil fitri wa tajibu alaihimul fidyah. Siapa yang mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa tapi wajib membayar fidyah. Meninggalkan puasanya itu rukhsah, keringanan, boleh milih, tapi kalau itu dipilih wajib bayar fidyah. Yurakhasul fitri syaikhil kabir, dibolehkan, diberi keringanan untuk tidak berpuasa li syaikhil kabir, untuk orang yang tua. Ya, ukurannya tua itu ya ngono. Tua itu ukurannya sak piro. Wis syekh itu kalau dalam bahasa Arab itu orang tua, kabir ya. Jadi kalau bahasa kita barangkali untuk orang yang lanjut usia. Yang kedua, wal mar'atul ajuz, perempuan yang lemah. Apa kok perempuan? Memangnya ada perempuan yang kalau usia itu juga sudah lanjut ya otomatis lemah. Kenapa harus disebut? Karena bisa jadi ada perempuan yang usianya belum terlalu tua tapi kondisinya sudah lemah. Ya. Kalau laki-laki itu umur 60 itu masih kuat gitu ya. 65 itu masih kuat gitu ya. Bahkan sebagiannya di atas 70 pun masih kuat secara fisik maksudnya. Tapi kalau kaum perempuan sebagiannya sudah di atas 60 itu sudah lemah gitu ya. Yang pertama adalah orang yang lanjut usia. Yang kedua perempuan yang kondisinya lemah. Yang ketiga wal maridul ladzi la yurja bar'uhu, orang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Dan yang keempat, yang terakhir, wa ashabul a'mali syaqqah alladzina la yajiduna muttasa'an minar rizqi ghaira ma yazalunahu min a'malin. Mereka yang memiliki pekerjaan-pekerjaan yang berat, yang secara ekonomi tidak mampu. Tanpa pekerjaan itu mereka nggak punya pilihan pekerjaan yang lain, itu ya. Haula'i jami'an, mereka itu semua, 4 golongan tadi itu, orang tua usia lanjut, kaum perempuan yang lemah, orang sakit yang sudah divonis tidak akan sembuh gitu ya, dan mereka yang punya pekerjaan berat, ekonominya lemah. Mereka semua itu yurakhasu lahum fil fitri, diberi keringanan untuk tidak berpuasa, idza kana siyamu yujhiduhum, tetap syaratnya kalau puasa itu menyulitkan, memberatkan mereka. Wa yashukku alaihim masyaqqatan syadidatan fi jami'i fusulis sana, dan itu memberatkan mereka dengan sangat pada hampir sepanjang
sepanjang tahun. Nek ben dino ganti wulan padha ae keadaane. Nyambut gawe ning ngoten niku. Ya tidak wajib untuk puasa. Orang sakit divonis harus bolak-balik nang dokter terus kontrol ben seminggu pisan, apalagi sampai ya kondisinya kadang-kadang drop terus saja dan tidak ada tanda-tanda, tidak ada gejala, tidak ada kabar baik dari dokter misalnya bahwa mereka akan sembuh, ya boleh ya meninggalkan puasa, wajib bayar fidyah. Atau orang kerja ya bendinone kerjane ngedukno pasir, ngunggahno pasir misalnya. Ya. Sekali lagi kalau itu memang berat. Kalau kerja itu kelihatannya saja berat, tapi si ono kesempatan ngaso, ya istirahat, masih tidak terus menerus dan masih sanggup untuk berpuasa, ya nggak masuk kategori ini. Nah, kalau sudah ditinggalkan puasa itu, wa alaihim ayyud'imu an kulli yaumin miskinan, maka kalau dia tidak berpuasa dengan alasan-alasan tersebut, setiap hari yang dia tinggalkan tidak berpuasa itu dia wajib memberi makan satu orang miskin. Dicoba hari pertama kebetulan si prei kuat, ya tidak ada masalah. Hari kedua sudah masuk lagi, ya nurunkan batu, nurunkan manggul batu, manggul pasir, manggul, pokoknya pekerjaan yang berat yang membuat mereka gak betah. Kait 2 jam kudu ngombe misalnya, baru 1 jam harus minum, nggak minum nggak kuat, maka boleh ditinggalkan, tapi mereka wajib memberikan fidyah setiap hari yang dia tinggalkan, memberi makan satu orang miskin. Wa qaddira zalika binahwi sha'in au nisfi sha'in au muddin ala khilafi dzalik. Wa lam ya'ti minas sunnah ma yadullu ala takdir. Nah, berapa banyak ada yang mengira-ngira, ada yang membuat perhitungan, yo sak sedina sak wong 1 sok. Atau ada yang berpendapat setengahnya, atau ada yang berpendapat 1 mud itu seperempatnya, 1/4 sok. Nek sak sok niku 3 liter utawa 2,8 kilo atau 3 kilo sakniki wis zakat fitrah 3 kilo ae. Kalau setengahnya 1,5 kilo. Nek seperapate hitung on setengah begitu. Itulah kurang lebihnya. Cuma kan wong mriki kan gak mangan beras tok. It'amu miskin itu kan ya mangan itu kan beras sak lau gitu ya. Ya diukur lah gitu. Karena itu ukurannya sing gampang ya sak manganane wong iku sedina maksudnya. Kan gitu ya. Kalau di sana nek sampean ndamel kurma iso larang. Biasa mangan kurma sing napa niku? Tunis. Nah, 1 sok itu 2,8 kilo. 1 kilo kurma tunis wis 150.000.
Wong tuku nang Yanto setengah kiloan niku 80. Engkari ngitung sedina 300.000. Enggak, nek gawe kurma. Oh, kula mboten mangan kurma tunis. Kurma sing biasa niku sing sak kilo 20.000. 60.000. 60.000. Ngoten lho. Nek gawe satu sok. Kalau dibuat setengahnya 30.000. Nek gawe seprapate 15.000, cik nemen 15.000. Itu kalau begitu. Tapi kalau itu kan kalau kurma kan orang makan itu kan langsung dimakan saja. Kalau kita nasi, nggak mungkin makan nasi tok, nggak mungkin beras tok. Nek beras 3 kilo pinten? 35.000, ya kan? Tapi kan nggak mungkin mangan beras tok. Niku nek digawe paling banyak loh, satu sok tadi ya. Satu sok itu paling banyak. Nek setengah podo 17.500. 17.500. Nek gawe seprapat malah mek 8.000. Begitu. 8.000. Mosok mangan beras tok 8.000. Ya sama lauknya. Karena itu paling gampang. Kita itu sehari makannya apa? Kan nggak mungkin ya makannya orang kaya dengan makannya kita disamakan. Itu sehari kita makan 3 kali. Berapa? Oh, sekali makan saya itu ya 10.000, ya 30.000 pantes. Saged ta 30.000 mangan. Oh, saged. Ping 3. Ya. Sego sambel iwak endok. Sego sambel iwak endok, sego sambel iwak endok 30.000. Ya. Tapi nek sampean nang nggone golongane Kentucky niku sing temenan sing merek iku ya sekali makan 60.000. Sekali makan 60.000 ya 180.000 sedina. Karena itu disesuaikan dengan yang dimakan sehari-hari saja, sesuai dengan sampean. Mun sampean ukurane larang bareng bayar vidya kok diukur murah. Ya. Ning bendina mangan gak gelem sego iwak endok tok kok. Gantine diukur ngono. Ya diukur sendiri. Begitu. Baik. Yang demikian itu berbeda-beda pendapatnya karena dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada dalil yang menunjukkan perhitungannya seperti apa. Qala Ibnu Abbas berkata, rukhisa lisyaikhil kabir ayyuftira wa yut'ima an kulli yaumin miskinan wala qada'a alaihi. Kata Ibnu Abbas, untuk orang yang lanjut usia diberi keringanan untuk tidak berpuasa, tapi dia wajib memberi makan setiap hari seorang miskin dan tidak perlu diqadha. Riwayat Daruqutni dan Hakim. Wa rawal Bukhari an Ata'in annahu sami'a Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yaqra' wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Qala Ibnu Abbas laisat bimansukhah hiya lisyaikhil kabir wal mar'atil kabirah la yastati'ani ay yasuma fayut'imani makana kulli yawmin miskinan. Ayat ini tidak mansukh. Ayat ini diperuntukkan bagi orang laki-laki lanjut usia atau perempuan yang lanjut usia yang tidak mampu untuk berpuasa, maka mereka wajib memberikan makan setiap hari kepada seorang miskin. Wal maridul ladzi la yurja bar'uhu wa yujhiduhu shaumu. Sementara orang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya,
divonis dokter gak kira waras wis iku terus kontrol ngombe obat misale lah ngombe obatnya terus misale dan puasa memberatkannya maka dia seperti dihukumi seperti orang yang sudah lanjut usia wala farqa, ndak ada perbedaan. Wa kadzalikal ummal, demikian pula para pekerja alladzina yattali'una bi masyaqqil a'mali, yang setiap hari ketemu dengan pekerjaan-pekerjaan berat. Qala Syekh Muhammad Abdu fal murad biman yutiqunahu fil ayah asyuyukhud du'afa waz-zimni wa nahwuhum kal fi'latil ladzina yaj'alallahu ma'ashahum da'im bil ashghali syaqah kastikhrajil fahmil hijri min manajimihi. Ya. Wa minhumul mujrimun alladzina yuhkamu alaihim bil ashghali syaqatil mu'abbadah idza syaqqa siyam alaihim bil fi'li wa kanu yamlikuna al fidyah. Nah, kata Muhammad Abdu, ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu itu adalah untuk orang-orang tua yang lemah, ya. Orang-orang tua yang lemah juga orang-orang yang sakit ya, sepanjang tahun, wis pokoknya terus. Demikian pula orang-orang yang punya pekerjaan berat setiap hari, seperti harus mecah batu dan seterusnya. Sekaligus mereka itu bisa membayar fidyah. Wis gak duwe loroe nemen terus gak kena diarep-arep warase gak duwe. Lah ini ini nanti ini soalannya. Baik, secara umum begitu ya. Demikian pula ada yang berpendapat dalam riwayat yang lain, perempuan yang menyusui ya, sementara menyusui itu 2 tahun minimal gitu ya. Kata Ibnu Abbas, kalau ibu-ibu menyusui ya, dan menyusui itu kan sunnahnya 2 tahun, ya tetap dia sama hukumnya dengan orang yang tadi itu kesulitan menjalankan. Bayar fidyah, tidak perlu qadha. Ya. Begitu pula Ibnu Umar ketika ditanya orang hamil, ibu hamil, kalau dia khawatir kondisi anaknya, maka boleh dia tidak berpuasa, dan setiap hari dia tinggalkan dia beri makan orang miskin 1 mud gandum. Tapi karena ada riwayat yang lain, innallaha wada'a 'anil musafiri as-shaum wa syatras shalah wa 'anil hubla wal murdi'i as-shaum. Sungguh Allah sudah meletakkan kewajiban puasa ya dari orang yang musafir menjadi setengah sholat. Jadi didukno setengah sholat. Nah, kalau untuk orang yang murdi, yang menyusui, orang yang hamil, itu dari puasa
Ya. Tapi ada yang berpendapat karena perempuan yang menyusui atau hamil ini masih ada jangka waktunya untuk mengganti, kata Imam Abu Hanifah, Abu Tsaur, ya yang begitu ya diqadha, bukan tidak membayar fidyah. Tapi nek mazhab Imam Ahmad, Imam Syafi'i, ya ibu-ibu hamil, ibu-ibu menyusui itu ya kalau sudah mokel bayar fidyah iya, qadha ya iya. Nah begitu. Nah, loro malahan. Gitu ya. Itu tentang yang membayar fidyah ya. Cuma tadi itu terkait dengan ibu hamil, ibu menyusui ada perbedaan pendapat ya. Kalau saya dia masih bisa mengganti, sudah selesai, qadha saja, tidak perlu fidyah. Nah, kalau bayar fidyah dan qadha itu malah gak ketemu dalilnya. Yang ada itu yang berat bayar fidyah, yang masih bisa qadha. Begitu ya. Baik. Sekarang yang kedua, man yurakhasu lahum fil fitri wa yajibu alaihimul qadha. Kalau tadi wajibnya adalah bayar fidyah, sekarang wajibnya siapa yang rukhsah ya, diberi keringanan tidak berpuasa dan wajib baginya untuk mengqadha. Yubahul fitru lil maridil ladzi yurja bar'uhu wal musafiru wa yajibu alaihimal qadha. Boleh mokel, boleh tidak berpuasa bagi orang yang sakit dan orang yang bepergian. Orang sakit yang masih bisa diharapkan kesembuhannya. Ya. Dan bagi dua kelompok ini yajibu alaihimal qadha, wajib mengqadha wong masih ada harapan sembuh. Itu persis seperti kata Allah, firman Allah, wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Ya. Dalam sebuah riwayat Mu'adz bin Jabal menceritakan, innallaha ta'ala farada 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam shiyam. Sungguh Allah sudah memfardukan puasa kepada Nabi Muhammad SAW, ya kepada umatnya juga, dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sampai bunyi ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang tidak mampu, sulit, berat untuk melaksanakan boleh membayar fidyah, tidak berpuasa dan membayar fidyah kepada orang miskin. Fakana man syaa shoma wa man syaa at'ama miskinan. Karena itu bagi kelompok yang berat mengerjakan itu, kalau masih bisa puasa silahkan puasa, tapi kalau tidak bisa ya membayar fidyah. Baik. Karena itu begitu pula di surat Al-Baqarah ayat 185 yang kita sudah bahas ya. Karena itu syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an sampai ayat faman syahida minkumus syahra falyasum, maknanya
fa asbata shiyamahu 'alal muqimis shahih, maka Allah membuat ketetapan berpuasa bagi orang yang mukim, tidak safar dan sehat. Wa rakhasa fihi lil marid wal musafir, dan Allah memberi rukhsah kepada orang yang sakit dan orang yang musafir. Dan Allah wasbatal it'am lil kabir, untuk orang yang lanjut usia sudah menetapkan supaya dia mau bayar fidyah. Kalau memang dia dengan usianya itu la yastati usiam, tidak mampu berpuasa. Nah, sekarang sakit apa yang boleh dia iftar, mokel, tidak puasa? Huwal maradus syadidu alladzi yazidu bis shaumi au yukhsha ta'akhkhuru bur'ihi. Sakit yang memang berat, kalau dia berpuasa itu bertambah berat. Loro gatel kan gak berhubungan. Loro gatel napa jenenge, sahur sik doyan ya, buka nggih sik akeh, mboten niku. Atau sakit tertentu yang berat, kalau dia berpuasa menjadi lama sembuhnya. Ada beberapa jenis penyakit ternyata dipakai puasa itu sembuh itu. Sampeyan takoni, kula tau diceritani adike ini Cak Catur ya, adike jeragane iku. Senenge Latif ya, adike jeragane Cak Catur. Loro-loron. Loro ini ku nek mboten salah napa kehilangan apa imun tubuh gitu ya, ya. Namanya autoimun kalau nggak salah, atau sakit tertentu yang berat lah. Dokter wis angkat tangan, dipakai poso Daud waras. Gitu ya. Ini kita pembahasannya lain ya, selain ini. Selain puasa fardu. Kalau puasa fardu nek encene enggak sanggup ya boleh dibatalkan, boleh tidak berpuasa. Tapi justru ada penyakit-penyakit yang kalau itu diterapi dengan puasa ternyata sembuh gitu ya. Tentu saja bukan terapi puasa wajib itu bukan buat terapi-terapian gitu ya. Bukan buat terapi-terapian. Nanti buat terapi itu biasanya puasa-puasa sunnah. Kalau puasa wajib tinggal kalau bisa melaksanakan ya sudah, kalau nggak bisa melaksanakan apakah bayar fidyah atau qadha, itu saja, itu sudah. Baik. Tapi sebagian salaf ada yang membolehkan mokel untuk semua jenis penyakit. Ya. Cuma ya gitu tadi. Kalau tidak berhubungan ya kan iki opo alasane kan gitu ya. Karena memang ayatnya umum bunyinya. Baik. Adapun orang yang safar ya, sebagian orang yang safar boleh jadi tetap kuat berpuasa, maka berlakulah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nek sampean safar iku sik kuat poso, maka puasa itu lebih baik buat kalian kalau kalian tahu. Oleh karena itu ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, namanya Hamzah al-Aslami. Wahai Rasulullah, ajidu minni quwwatan ala shaum fis safar wa fahal alayya junahun, faqala
hiya rukhsatun minallah faman akhadha biha fahasana wa man ahabba yasuma fala junaha alaihi. Nabi kula niki safar, tapi nek umpama poso ngoten nggih sik kuat. Terus ya napa kula niki? Bagi yang safar diberi rukhsah oleh Allah untuk tidak berpuasa, maka siapa yang mengambil rukhsah dari Allah itu ya baik. Tapi siapa yang suka untuk tetap berpuasa, maka silahkan. Nah, begitu kata Rasulullah SAW. Dalam riwayat yang lain Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan, kami pernah safar bersama Rasulullah SAW ke Mekah, dan kami waktu itu dalam keadaan berpuasa. Suatu saat, suatu waktu kami kemudian turun di satu tempat, istirahat di satu tempat. Rasulullah SAW bersabda, kamu sudah dekat dengan musuhmu. Ya. Wal fitru aqwalakum, ya, dan berbuka itu lebih dekat dengan kalian, lebih kuat dengan kalian. Fakanat rukhsah, buka itu mokel, maksudnya itu rukhsah. Maka siapa di antara kita yang tetap berpuasa dan siapa di antara kita ada yang mokel, ada yang berbuka. Jadi itu di satu tempat, ya. Ono sing mokel, ono sing tetep poso. Summa nazalna manzalan akhar faqala innakum musabbihu aduwikum wal fitru aqwalakum faftiru. Ya. Nah, kemudian jalan lagi, istirahat lagi. Ya. Kalian sungguh akan segera bertemu musuh kalian, dan mokel itu lebih kuat untuk kalian, lebih cenderung kalian. Mokel itu mestinya luwih pantes, faftiru, maka mokelo kabeh. Wah, gitu. Nek mangkan sik pertama, enten sing sik poso, enten sing pun mokel. Ya, ketika istirahat berikutnya Nabi SAW bilang, iki wis semakin cedek ambek musuh, mokel iku wis luwih rasional, ya, luwih masuk akal. Ketemu musuh luwih lemes soro, maka mokel iku luwih kuat untuk kalian. Maka mokellah, berbukalah, batalkanlah puasa kalian. Fakanat azmatan faamtorna, faaftorna, ya, maka kemudian itu menjadi tekad yang bulat, kami semua batal. Itu ketika perang, ya. Tapi dalam kesempatan lain, summa ra'aituna nasumu ba'da dzalika ma Rasulullah SAW fi safar. Tapi dalam keadaan safar yang lain, saya melihat kita semua, kami semua tetap berpuasa. Jadi ada saatnya ternyata itu berat. Kalau berat silahkan membatalkan. Tapi ada saatnya safar biasa, yo kan tidak ada masalah. Niki mangkate ketemu musuh kok sik poso, lemes kari wayahe perang. Ya. Perang Badar itu kan pas puasa. Perang Badar itu pas puasa, pas Ramadan. Mosok kate ketemu musuh poso, gak ono tenagane, mokelo sampean. Begitu.
Baik. Dalam riwayat yang lain lebih jelas itu hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri itu. Kami perang bersama Rasulullah dalam bulan Ramadan. Kalau perang dalam bulan Ramadan ya itulah perang Badar. Itu perang Badar itu kalau itulah puasa mereka itu puasa pertama itu. Karena puasa itu fardunya di tahun kedua Hijriyah. Puasa Ramadan maksudnya. Puasa Ramadan itu tahun kedua Hijriyah dan pada tahun kedua Hijriah itu juga perang Badar. Jadi kalau Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan kami pernah perang bersama Rasulullah SAW dalam bulan Ramadan, di antara kami faminal shaim wa minal muftir, di antara kami ada yang tetap puasa, ada yang sudah mokel, fala yajidu shaim 'alal muftir wal muftir 'alal shaim. Ya. Jadi karena itu ya karena sebagian ya ada yang puasa, ada yang mokel gak ngilokno sing poso ya gak ngilokno sing mokel. Ya. Karena memang pada saat itu yang kuat tetap puasa. Hanya saja tadi di riwayat yang tadi sudah semakin dekat oleh Nabi dikongkon mokel. Baik. Itu kan akhirnya kan mana yang lebih baik ketika safar, ketika sakit, mokel apa poso, kan gitu ya. Ikhtalafal fuqaha fi ayyihima afdalu. Faro Abu Hanifah wa Syafi'i wa Malik an-nasyam afdal liman qawiya alaihi wal fitru afdal liman la yaqwa 'ala siyam. Kata Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, poso itu lebih utama kalau dia kuat. Gitu ya. Sementara mokel itu lebih utama kalau tidak kuat. Gak kuat kok dibetah-betah. Nah, itu pendapatnya Abu Hanifah, Malik dan Imam Syafi'i. Saya kira itu masuk lebih bisa diterima ya. Nah, encene poso luwih kuat, masih kuat, ya lebih utama puasa. Gitu. Baik, itu yang kedua ya. Sekarang yang terakhir. Man yajibu alaihil fitru wal qada'u ma'an. Siapa yang wajib, mokele wajib, qada' ya wajib. Kalau tadi itu kan rukhsah, boleh tidak puasa. Tapi kalau memutuskan tidak puasa, wajib qada, kan gitu. Atau yang tadi orang tua, orang yang punya pekerjaan, boleh rukhsah berpuasa atau tidak berpuasa. Kalau dia tidak berpuasa, kalau yang kelompok yang pertama tadi wajib bayar fidyah. Nah, sekarang yang terakhir wajib, bukan pilihan, mokel, wajib tidak puasa, nggak boleh puasa, tapi juga wajib qada. Sinten kira-kira? Kaum perempuan yang haid. Ittafaqal fuqaha ala annahu yajibul fitru alal haidi wan nufasa wa yahrumu alaihi masyam. Para ahli fikih sepakat bahwa kaum perempuan yang sedang haid ataupun nifas wajib mokel, artinya tidak boleh puasa. Ya, haram berpuasa, tapi juga wajib qada. Maka wa idza shamata la yasihhu shaumuhuma. Perempuan yang haid, perempuan yang nifas, kalaupun puasa tidak sah puasanya. Wa yaqau batilan, batal. Oleh karena itu alaihi ma qada'u ma fatahuma, dia wajib mengganti di hari yang dia tidak puasa. Sebagaimana satu riwayat dari Imam Bukhari yang bersumber dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha,
dia menceritakan kunna nahidu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami pada masa Rasulullah SAW itu ya tentu saja kaum perempuan itu haid. Maka kata Aisyah, fanu'maru bi qada'is shaum wala nu'maru bi qada'is shalah. Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa. Orang yang haid diperintah oleh Rasulullah SAW mengqadha puasa. Tapi kami tidak diperintah mengqadha salat. Begitu. Jadi kaum perempuan posone apa? Diganti. Nek salate gak usah diganti. Begitu. Itulah 3 keadaan bagi mereka yang tidak bisa menjalankan puasa. Khususnya puasa Ramadan. Nek wong kuat ya yo gak loro, yo gak safar, gak poso, maka berlakulah yang disampaikan Nabi sebelumnya. Ya, siapa yang meninggalkan puasa Ramadan, ya, maka tidak ada yang bisa dia gantikan meskipun dengan puasa setahun penuh. Kalau gantine wis dosa ngono ae. Begitu. Ya apa wong sakjane kuat ya mboten lara. Ya. Maka enggak ono gantine. Meneng-meneng kok gak poso. Nggih njaluk sepura nang Gusti Allah. Itu. Ya, itulah apa namanya? Ketentuan tentang siapa yang puasa bisa digantikan dengan qadha atau dengan fidyah. Kalau nggak puasa karena sengaja, padahal kuat tidak safar, ya sudah. Kata Rasulullah SAW, man aftara yauman min Ramadan fi ghairi rukhsatin rakhasahallahu lahu lam yaqdi anhu siyamud dahri kullih wa insamahu. Siapa yang meninggalkan 1 hari saja puasa Ramadan, kewajiban puasa Ramadan, padahal dia tidak dalam keadaan yang boleh menerima rukhsah, ya tidak sakit, ya tidak berat, ya tidak haid, tidak menyusui, maka tidak bisa dia gantikan yang ditinggalkan itu, 1 hari yang ditinggalkan itu, meskipun dengan puasa sepanjang tahun, meskipun isok dilakoni gak iso mensakat. Ya, ini kebalikannya. Inilah beratnya kewajiban puasa itu. Lho lah nek wis kadung ya napa? Wis kadung ya tobat mawon, enggak ada. Dan melaksanakan ibadah sunnah. Itu kan dalam riwayat yang lain kan disebut Allah Subhanahu wa taala akan memanggil malaikat supaya bertanya supaya bisa diketahui dari seseorang nanti ketika dihisab. Saya sampean delok salate wong iku ya apa? Oh, salat wajibnya jangkep, ya sudah selesai. Tapi salat wajibnya bolong-bolong. Oh, kata Allah, lihat coba apakah dia punya ibadah sunnah. Oh, wenten, tutupono. Kata Rasulullah SAW, demikianlah berlaku untuk yang lain. Yang lain itu apa? Kewajiban kita puasa. Dilihat nanti puasa sunnahnya. Nek kadung pernah bolong posone, iso dikodok, mboten saged wong biyen niku kuat. Kecuali nek sakit. Lah terus ya napa? Ya njaluk sepuro Gusti Allah, banyak melakukan puasa sunnah. Begitu pula dalam hal lain. Napa maneh sing liyane wajib? Zakat. Wajib zakat. Ya.
Didelok bayar zakat ta enggak? Mboten bayar, padahal mampu. Ya. Bayar tapi mek kari-kari sing biyen-biyen mboten nanti bayar. Ya deloken coba apakah ada yang sunnah. Napa niku? Infak sedekah. Begitu. Nek jangkep ya aman, nek gak jangkep ana hitungane dhewe. Begitu pula ibadah yang wajib yang lain. Napa niku? Haji wajib. Sinten? Sing mampu. Sing mampu. Nek gak mampu gak usah dibahas. Sing mampu wajib. Buktine wajib dilakoni paling mboten daftar. Ya, daftar. Mboten mampu tapi ini mboten saged. Saya tahu umroh, oh tahu, oh, ya wis. Kan gitu. Cari yang sunnahnya dulu, begitu. Kadang-kadang orang itu kan baru ada kesadaran untuk membayar haji. Ya kalau dulu kan wajib itu kalau mau dilaksanakan haji itu ya berangkat saja kan gitu. Kalau sekarang kan ngenteni 35 tahun. 70 tahun Makassar. Oh, apa 70 tahun umure gurung mesti 70. Nah, gitu. Sing mampu, nek sing gak mampu gak ditakoni, sing mampu. Zakat sing mampu sing ditakoni, sing gak mampu ya enggak lah. Begitu. Nah, karena zakat haji itu nunggunya ngantrinya bertahun-tahun, sadare kait tuku porsi ku wis umur 70 tahun, ya paling mboten ya tukokno tiket umroh ae kan gitu. Itu pentingnya. Karena tetap wajib itu. Bagi yang mampu. Enom mampu. Umur 30 wis oke. Ya no gak wajib. Ya wajib. Ya. Baik, itu saya kira pembahasan kita tentang ketentuan mereka yang tidak bisa menjalankan puasa secara penuh, boleh jadi karena sakit, boleh jadi karena safar, boleh jadi karena memang sepanjang waktu memang berat melaksanakan. Kalau yang karena sakit dan safar diganti di hari lain qadha. Kalau karena berat melaksanakan sepanjang tahun, ya sakit gak sembuh-sembuh, ya kerja ya pekerjaane ngono iku abot terus, maka dia bayar fidyah. Sementara untuk orang yang haid dan nifas itu wajib tidak puasa, gak boleh berpuasa dan harus kemudian diqadha. Baik, saya kira demikian. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum minal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.